Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat agar tidak terbuai dengan rencana pemerintah untuk menyediakan vaksin dalam menangkal COVID-19. Apalagi pemerintah hanya mendapatkan jatah 20% vaksin dari WHO. Upaya pemerintah untuk menyiapkan vaksin COVID-19 terus dilakukan. Sesuai target Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, vaksin sudah bisa masuk ke Indonesia pada November 2020. Kendati demikian, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat agar tidak terbuai dengan ketersediaan vaksin karena jurus terbaik untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah taat pada protokol kesehatan. Walaupun vaksin akan dipersiapkan untuk diproduksi dalam jangka waktu yang dekat, kita tidak boleh terlena dengan ini. Kita harus tetap memahami bahwa solusi pengendalian COVID-19 tidaklah tunggal, tidaklah hanya satu. Saat ini, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menegakkan protokol kesehatan, karena upaya ini adalah upaya yang paling sederhana, tapi berdampak sangat besar. Secara ilmiah, terbukti bahwa kepatuhan terhadap tiap protokol kesehatan itu efektif menurunkan risiko penularan sampai dengan 85%. Sementara itu, pemerintah mengaku untuk tahap pertama, Indonesia hanya mendapat jatah 20% vaksin dari total populasi yang ada. Sisanya masih diupayakan didapatkan dari kerjasama bilateral dengan sejumlah negara. Tentunya berdasarkan negosiasi, berdasarkan arrangement di WHO, kita digaransi mendapat 20% dari seluruh total populasi kita. Nggak mungkin banyak, nggak mungkin lebih, Mbak. Karena kalau lebih nanti ada yang nggak dapat gitu loh. Sisanya dari mana kita peroleh? Sisanya adalah dengan menggunakan kerjasama bilateral kita. Oleh karena itu, kalau lihat Bu Menlu kan sekarang kemana-mana tuh sama Pak Erick Thohir. Ada ke UAE, ada ke waktu kemarin ke Cina, ada sekarang ke Inggris dan ke Jenewa nanti. Ini menunjukkan bahwa inilah upaya untuk menutupi kekurangan karena kita mendapat 20%, sisanya 80% kita tutupi dari kerjasama bilateral kita dengan negara-negara lain secara langsung. Sayangnya tidak hanya terlena dengan rencana kedatangan vaksin serta menghadapi masalah minimnya jatah vaksin dari WHO. Fenomena lain terkait vaksin juga terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lapor COVID-19. Menurut Lapor COVID-19, total 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak setuju menerima vaksin hasil kerjasama Sinovac dari Tiongkok dan Bio Farma. Pun demikian, total 56% responden ragu dan tidak setuju menerima vaksin merah putih yang kini dikembangkan oleh sejumlah kampus dan Kementerian Riset dan Teknologi. Masalah tersebut didorong oleh survei Lapor COVID-19 yang menyebut 41% warga ragu bahwa vaksin benar-benar bisa melindungi diri dari paparan virus corona. Tim Liputan Metro TV. Vaksin kini menjadi solusi yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk menghadapi COVID-19. Kendati diingatkan pula bahwa protokol kesehatan hal yang sangat penting hari ini. Lantas bagaimanakah perkembangan uji klinis vaksin saat ini? Lalu bagaimana pula menghadapi masyarakat yang cenderung tidak percaya dengan vaksin? Membahasnya kami akan berbincang dengan Profesor David Handoyo Mulyono, peneliti senior LBM Eijkman, dan Dani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Prof. David dan juga Mas Dani. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kita ke Prof. David terlebih dahulu. Prof, survei Lapor COVID-19 menunjukkan ini 69% responden ragu-ragu menerima vaksin Sinovac Bio Farma dan juga 56% responden ragu-ragu tidak bersedia menerima vaksin merah putih hasil kolaborasi Eijkman dan juga Bio Farma. Dalam tahapan pengujian vaksin saat ini, apakah keraguan ini sesuatu yang wajar dan bisa diterima, Prof? Saya kira ya karena barang baru, jadi wajar ya. Tapi yang penting kita berikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaatnya dan juga efektivitasnya supaya tidak
menolak, tetapi juga secara yang tadi sudah disampaikan ini tetap menjaga protokol kesehatan sambil nanti menunggu vaksin yang akan datang. Jadi ini karena sesuatu yang baru begitu Prof, sehingga banyak yang ragu-ragu, atau memang karena belum ada yang lulus fase 3 dan juga kurangnya sosialisasi, Prof? Menurut Anda gimana? Ya begitu ya. Jadi begini, vaksin ini kan berbeda dengan vaksin yang sudah dipakai luas, misalnya vaksin hepatitis, vaksin apa. Ini kan vaksin barang baru, bahkan di dunia pun juga baru. Namun saat ini sedang dilakukan berbagai macam uji klinik di seluruh dunia dengan protokol yang sangat ketat. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjaga safety ataupun keamanan maupun mendapatkan efikasi atau khasiat yang baik. Nah, Indonesia pun juga. Jadi saya kira ini ditata demi mencapai itu tadi, supaya keamanannya baik, terjamin, dan juga efektivitasnya baik. Jadi saya kira ini kita tunggu, dan saya kira tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, tapi juga tetap menjaga kehati-hatian. Baik, kita ke Mas Dhani. Mas Dhani, bagaimana respon pemerintah nih melihat hasil survei bahwa ternyata mayoritas responden ragu pada vaksin, baik dari Sinovac maupun dari Eichmann. Bahkan faktanya unik, Mas Dhani, karena ini mayoritas responden adalah pakar kesehatan nih. Ya baik, vaksin ini adalah ikhtiar pemerintah untuk memberikan daya kekebalan tubuh bagi masyarakat, khususnya di masa pandemik. Nah, yang menjadi koridor kita sekarang adalah bagaimana kita bisa pemerintah menyiapkan berbagai macam skenario, plan A, plan B, plan C terhadap pengadaan vaksin ini, sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020. Perpres itu mengacu tentang pengadaan vaksin. Kalau kita melihat di dalam pasal 1, pasal 2 dari Perpres nomor 99 tersebut ditegaskan bahwa skup daripada Perpres ini adalah bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan rekomendasi dari Komite Penanganan COVID dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, memberikan rekomendasi dalam hal pengadaan jumlah vaksin, jenisnya, maupun pendistribusiannya. Jadi dalam pasal 1 itu dijelaskan bahwa dari mulai pengadaan vaksin, pelaksanaannya, pendanaannya yang didanai oleh APBN, dan juga sekaligus pada hubungan elaborasi antar lembaga. Nah, mengenai hal bahwa ada permasalahan, ada yang tidak percaya dengan vaksin dan sebagainya, itu adalah dinamika, tantangan tersendiri yang harus dilakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang intensif untuk memberikan kesadaran bahwa ini adalah ikhtiar, bentuk ikhtiar pemerintah, bentuk ikhtiar masyarakat untuk menanggulangi permasalahan pandemik ini. Namun demikian yang harus kita ingat juga, walaupun vaksin ini sudah ditemukan dan insya Allah ini akan on the track pelaksanaannya dan juga akan memenuhi standar uji klinis WHO, tetapi kita tidak boleh lalai karena kita memulai dalam tahapan adaptasi kebiasaan baru. Jadi, jangan berarti kita asumsikan bahwa sudah ada vaksin lalu kita keluar daripada 3M. Tidak, 3M itu tetap jalan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kerumunan, itu semua menjadi standar. Itulah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Mas Dhani, kalau keraguannya datang dari masyarakat awam mungkin itu wajar-wajar saja. Tetapi dari mayoritas responden survei ini adalah pakar kesehatan. Mereka saja ragu, apalagi masyarakat. Ini bagaimana Anda menjawab ini? Tapi nanti jawabannya ditahan dulu Mas Dhani. Usai jeda nanti kita akan ulas lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Langsung saja kita ke Mas Dhani. Mas Dhani, hasil survei ternyata banyak yang ragu terhadap vaksin. Mayoritas responden justru adalah pakar kesehatan. Mereka saja ragu, apalagi masyarakat. Ditambah lagi kekhawatiran kedepannya ada resistensi, belum lagi ada isu halal dan haram, lalu kemudian dipolitisir. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi hal-hal semacam ini ke depan? Ya, pertama tentu perlu kami tegaskan bahwa ini adalah tugas konstitusi pemerintah untuk melindungi hajat hidup masyarakat. Sehingga pemerintah harus berupaya mendapatkan vaksin dengan produksi sendiri maupun dengan pengadaan vaksin, komitmen dari luar negeri, dari London, dari Uni Emirat Arab, dari Sinovac, dari CanSino, dari Oxford, AstraZeneca, dan sebagainya. Nah, ini komitmen pemerintah bahwa vaksin harus ada. Sehingga proses distribusi itu harus dilakukan namanya roadmap distribusi dan timeline pelaksanaan dari vaksinasi yang akan diatur oleh Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait terhadap pelaksanaannya. Yang kedua, Mas, yang perlu juga kami tegaskan di sini tentang keraguan-raguan bahwa semua vaksin tentu ada dampaknya, ada juga risikonya.
Ada yang berhasil, ada yang tidak. Vaksin polio juga dari sekian yang berhasil juga ada lah satu Untuk dua isu kasus halal yang haram juga ini bagaimana gagal. pemerintah menangkalnya dan untuk mengantisipasinya, Mas Dhani? Nah, oleh karena itu, kenapa kita tidak percaya dengan lembaga kita sendiri? Bio Farma itu sudah ekspor di lebih 120 negara di dunia. Sudah dikenal dengan baik oleh dunia. Dan semua rata-rata memberikan apresiasi kepada BUMN kita, kepada Bio Farma. UNPAD sebagai tempat lembaga dilakukan riset clinical trial juga memiliki fasilitas yang lengkap dan juga terstandar. Sehingga kita berharap semua uji klinis ini juga berjalan. Dan sampai dengan sekarang pun uji klinis tidak ada permasalahan signifikan di lapangan. Jadi ini tidak perlu kita ragukan. Ya kan? Jadi kita dukung, kita dorong saja, kita support, dan sama-sama pihak dan lembaga yang ada di Indonesia, termasuk para pakar, untuk mengawal proses ini dengan baik. Apabila ada miss, maka kita berikan masukan konstruktif kepada para peneliti. Mengenai isu halal haram, saya percaya bahwa MUI, pemerintah, makanya di dalam Perpres itu ada tugas BP POM yang sangat krusial di sini, di dalam memeriksa dengan detail tentang langkah kerja maupun ingredients yang ada di dalam kandungannya, sehingga outputnya adalah sebuah rekomendasi halal dan haram. Ini percayalah, ini yang terbaik untuk rakyat Indonesia saat ini yang dikelola oleh pemerintah. Kita ke Prof. David, saya sempat membaca dari epidemiolog mengatakan bahwa keraguan-raguan itu justru datang karena masyarakat juga salah satunya adalah bingung. Karena begini, dalam waktu dekat kan beberapa vaksin sudah masuk ke Indonesia. Bahkan pemerintah menyatakan vaksinasi sudah bisa dilakukan November. Bagaimana masyarakat memahami ini, sementara uji klinis terutama untuk vaksin Sinovac masih berjalan untuk fase ketiga. Bagaimana masyarakat bisa memahami informasi ini, Prof. David? Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dhani, kita harus sinergi dan bekerja sama ya, all out untuk memberikan penyuluhan dan penjelasan pada masyarakat. Nah, khusus untuk keraguan di kalangan tenaga kesehatan, kami harus berbicara dengan fakta dan cara-cara statistik dan uji klinik ya. Bagaimana? Jadi percayalah bahwa Badan POM bersama tim pakar, kita sering ketemu juga, itu mempelajari sampai detail segala macam protokol uji kliniknya. Jadi sampelnya berapa, sasarannya berapa, dan kimianya bagaimana. Termasuk juga fase 1 dan 2-nya kita pelajari. Jadi tidak akan ada yang terlewat ya, kami mempelajari ini, dan nanti data ini akan kita berikan kepada, kalau yang belum menerima adalah kalangan kesehatan, nanti ini kami berikan semua data-data ini bagaimana. Nah, termasuk Prof. juga keraguan dengan Ya, terkait keraguan dan kebingungan soal vaksinasi, katanya sudah ada atau sudah bisa dilakukan November, padahal beberapa vaksin memang masih uji klinis fase 3 sampai saat ini. Ini gimana? Ini bagaimana meluruskan ini kepada masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa memahami ini dari sudut pandang Anda, dari sudut pandang ilmiah? Jadi begini, tentunya ada kecepatan bermacam-macam ya. Ada yang sudah fase 3 itu lama, mungkin sudah melalui 2/3 dari jumlah fase. Karena itu ada namanya interim analysis. Interim analysis sepertiga atau 2/3 itu sudah berhasil baik. Nah, kita minta data itu sebelum kita membeli dan nanti kita bahas juga di Badan POM. Jadi saya kira penilaian itu tidak harus ending semua, tetapi sampai 30% atau 70% ya itu sudah baik ya. Itu sama saja berikutnya akan baik. Jadi ini kita perhatikan. Tentunya kita akan memberikan yang terbaik. Kalau tidak baik, tentunya kita akan tidak setuju untuk dipergunakan. Demikian. Tidak setuju juga untuk dipercepat hingga November, begitu ya, Prof. David ya? Nah, ya nanti tentunya kan ada jenis-jenisnya kan tidak semua. Kan kecepatannya ada yang mulai lebih dulu dan ada yang belakangan begitu. Semua kita pantau. Baik. Nah, terakhir kita ke Mas Dhani sekaligus juga. Baik, terakhir kita ke Mas Dhani sekaligus juga untuk closing statement. Mas Dhani, banyak kekhawatiran bahwa ini soal halal dan haram dan soal dari negara mana vaksin terutama Tiongkok ini akan jadi isu hangat dan sangat mudah dipolitisir. Kita tahu bahwa disinformasi, kita punya pengalaman itulah. Apa himbauan Anda kepada masyarakat mewakili pemerintah, Mas Dhani? Perlu kami yakinkan bahwa sejak awal BP POM, Kementerian Kesehatan, mengawal proses ini dengan baik. BP POM juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Tentu pemerintah ingin memberikan yang terbaik. Kita sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, negara yang beragama, tentu sangat concern
terhadap yang namanya halal haram ini. Apalagi semua agama yang ada di Indonesia juga mengajarkan untuk menggunakan produk yang halal. Maka kita, pemerintah akan mengupayakan sedemikian rupa melalui evaluasi yang ketat, monitoring yang ketat dari BP POM dan semua lembaga-lembaga terkait. Saya yakin ini adalah pilihan yang terbaik dan kita tunggu hasilnya secara objektif. BP POM dan para pakar, termasuk Prof. David tadi dan teman-teman di pakar, baik itu di Bio Farma, di Unpad, di Ekmen, semua ikut terlibat di dalam proses ini dan mengawal proses ini dengan baik untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Baik. Dan jangan lupa komunikasi publiknya, begitu ya Mas Dhani. Terima kasih Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP, dan juga Profesor David Handoyo Mulyono, peneliti senior LBM Eijkman, telah sharing informasi bersama kami di Prime Time News.